Terima kasih masih bersama YPB Movie. Jadi cerita kita berlanjut dari peristiwa mengejutkan di mana dengan wajah tertegun Akobel yang berdiri dengan mata terbelalak dan tidak percaya melihat kedatangan sesama dewa tua yaitu Hera di tempatnya sendiri. Ruang dewa saingannya itu sedingin biasanya, seolah-olah dia datang setelah menyaksikan persis apa yang telah dilakukan Akobel di multiverse-nya sendiri melawan aturan dan perintah Zeus. Lucifer yang ada di sana, dia akan mengingat rasa takut yang dia rasakan saat pertama kali bertemu Hera. Wajah itu tak terlupakan baginya, karena Hera adalah dewa tua yang menghentikan Lucifer dalam menghapus segalanya ketika melawan Pegito. Hingga akhirnya Hera juga tidak menyangka bahwa Lucifer ternyata benar-benar anak dari Akobel. Hera seharusnya sudah curiga karena seorang dewa tua lain yang muncul untuk pertama kalinya dalam ribuan tahun itu adalah sesuatu yang mencurigakan. Omnidevil atau bukan, tidak mungkin Lucifer bisa naik tingkat menjadi dewa tua tanpa sedikit pun bantuan. Sambil mendekat ke wajahnya, dia menambahkan dengan nada mengejek. Hera yakin tentu aja bantuan itu akan datang salah satu dari mereka yang melakukan hal yang tidak terpikirkan. Bahkan Hera hampir tidak percaya orang yang melakukannya adalah Akobel, si anak teladan sendiri. Padahal Akobel dikenal sebagai dewa yang baik hati dan dewa tua yang tidak pernah berbuat salah. Tapi sekarang semuanya sudah terbukti bahwa Akobel bukanlah contoh dewa tua terbaik. Namun pada titik ini Akobel sekarang tampak mulai sangat kesal. Dia menyuruh Hera berhenti banyak bicara karena Hera cuma bisa menerkamnya di saat dia baru melakukan sebuah kesalahan. Dan yang lebih penting, Akobel ingin tahu mengapa Hera ada di sini. Sudah berabad-abad berlalu, Hera seharusnya tahu lebih baik daripada siapapun. Setiap dewa yang memasuki tempatnya tidak akan keluar tanpa meninggalkan luka. Tapi ancaman itu hanya akan memancing senyuman dan tawa dari Hera, yang dengan percaya diri dia menanyakan apakah Akobel akan memutar balikan fakta. Dari segala waktu yang ada, Akobel sekarang malah menyalahkannya balik karena Hera masuk ke tempatnya tanpa izin. Tapi Hera akan mengingatkan Akobel bahwa Akobel datang ke multiverse-nya, tempat bagi manusia panah, bahkan sampai mengurusi pertempuran Pegito dengan Lucifer. Apa yang Akobel lakukan adalah melanggar hukum paling suci dari para dewa tua, yaitu mencampuri daerah kekuasaannya. Padahal Akobel memegang teguh prinsip untuk membiarkan apapun terjadi karena semuanya akan terkoreksi secara alami. Ditambah Akobel telah menciptakan dewa tua baru tanpa izin untuk memiringkan keseimbangan kekuatan secara buatan. Jadi di sini Akobel tidak berada dalam posisi yang benar. Hera tegaskan dia bukanlah anak laki-laki yang pernah Akobel ingat sebelumnya. Dan jika Hera tidak berhasil membunuh Akobel di sini, maka Zeus sendiri yang akan melakukannya beberapa saat kemudian. Dengan pelanggaran berat itu, Akobel sekarang adalah dewa tua yang sedang berjalan menuju kematian. Namun sekarang Akobel yang sangat marah akan langsung diliputi dan dikelilingi oleh kilat biru. Saat tekanan terpancar darinya, Akobel menyuruh Hera jangan pernah tiba-tiba berpikir bahwa kesenjangan besar dalam kekuatan mereka telah berkurang hanya karena dia tampaknya telah melanggar beberapa aturan. Bukan berarti Akobel akan patuh sekarang pada ucapan Hera. Selain itu, Akobel membantah semua ucapan Hera dan merasa dia tidak melanggar satupun aturan dewa tua. Karena Lucifer baginya bukanlah ciptaan Hera, karena Lucifer adalah putranya yang lahir dari materi dan DNA Akobel sendiri. Berdasarkan itu, Lucifer adalah ciptaannya, bukan milik Hera. Dan yang Akobel lakukan hanyalah membawanya ke tempat yang seharusnya dan mendorongnya untuk mencapai tingkatan yang lebih tinggi. Jika Akobel mati untuk itu, maka Akobel akan menerimanya. Tapi Akobel akan membunuh Hera lebih dulu karena ketidaksopanannya sebelum Zeus tiba di sini. Hampir merasa jijik dengan tanggapan Akobel, Hera hanya akan menepuk telapak tangannya ke wajahnya dengan santai. Hera membalas, dia dulu mengagumi Akobel dan juga Kastil. Hera ingin menjadi seperti mereka berdua, tapi sekarang betapa memalukannya melihat Akobel berdiri di sana dan membuat alasan bodoh seolah Zeus akan diyakinkan oleh ucapan Akobel. Selain itu, Hera beritahukan Lucifer anak haram Akobel atau bukan, Lucifer tetap lahir dari ciptaan Hera, yaitu Rani ibunya. Lucifer keluar dari rahimnya, bukan dari Akobel sendiri. Jadi Hera simpulkan bahwa Lucifer tetap ciptaan di multiverse-nya, bukan milik Akobel. Dengan kepedean yang semakin tinggi, Hera mengucapkan Akobel beruntung. Mereka para dewa bahkan membiarkan Akobel berkeliaran di multiverse mereka untuk bersenang-senang. Namun semua anak lain yang Akobel lahirkan di multiverse lain, Hera tidak melihat Akobel mengakui mereka. Kenapa cuma Lucifer saja yang Akobel akui? Dan dengan jawaban itu, ruangan akan dipenuhi dengan keheningan, seolah Akobel tidak punya apa-apa untuk dikatakan atas klaim ayah yang hilang itu.
Dan pada titik ini, Hera kemudian akan dengan tegas mengarahkan jarinya dan menyuruh Akobel untuk menyimpan Lucifer karena Hera sudah tidak peduli lagi. Tapi Hera ingin Akobel memahami ini sejenak kalau Akobel akan mati di sini dan itu tidak baik bagi siapapun. Untuk waktu yang lama, Akobel telah menjadi satu-satunya harapan agar Zeus digantikan. Untuk akhirnya memiliki beberapa perubahan, bukan gaya hidup membosankan yang dipaksakan kepada mereka para dewa untuk dipatuhi. Akobel tidak bisa disingkirkan sekarang hanya karena mereka semua harus menunggu waktu yang sangat lama lagi untuk yang lain ditunjuk. Jadi Hera ingin Akobel mengakui saja apa yang sudah Akobel lakukan dengan membawa Lucifer ke sini adalah untuk menaikkan tingkatannya karena Akobel juga tidak bisa menunggu lagi. Hera tahu kalau Akobel ingin segera menggulingkan tahta Zeus dengan paksa. Dan seketika Akobel akan terpana dengan matanya terbuka lebar karena dengan naif dia berpikir rencananya benar-benar dirahasiakan. Akobel menanyakan, bagaimana Hera bisa tahu? Hera beritahukan mereka semua sebenarnya sudah tahu bahwa Akobel sudah memiliki perasaan ini yang sedang bergejolak untuk waktu yang lama. Tiba-tiba nada yang lebih lembut akan terdengar berbicara dari kejauhan, membuat Akobel segera mengenali dan memutar kepalanya. Sampai dalam hal yang mengejutkan lagi bagi Akobel yang mengelilingi Lucifer di semua sudut bukan hanya satu tapi 3 dewa tua lagi, Poseidon, Kastil, dan Hades. Masing-masing muncul ke tempat itu yang tampaknya telah mendengarkan seluruh percakapan ini. Menatap tajam ke arah Akobel seolah-olah Akobel telah menjolimi mereka semua dan bukan hanya Zeus. Poseidon gak menyangka kalau Akobel memiliki sebuah rencana untuk menggulingkan Zeus yang maha kuasa. Dia menyebut itu adalah tindakan yang bodoh. Sebagai saudaranya, Kastil juga tidak pernah berpikir bahwa dialah yang paling cerdas di antara mereka bersaudara. Hades juga sudah menduga ide turnamen yang Akobel berikan kepada semua orang hanyalah untuk mengecoh mereka semua dari jejaknya, di mana dewa yang menang akan menggantikan posisi Akobel sebagai penerus berikutnya, padahal sepanjang waktu Akobel berencana untuk melompati antrian dan mengambil tempat Zeus sendiri. Akobel terkejut bagaimana mereka bertiga juga ada di sini. Siapa yang memberitahu mereka bahwa mereka bisa datang ke sini? Tapi karena masih tampak tidak mau bertanggung jawab, Akobel hanya akan menanggapi kepungan ini secara ofensif. Dia segera meningkatkan kemarahannya dengan lebih banyak sambaran petir menyambar kemana-mana. Namun sambil melipat tangannya, Poseidon minta Akobel untuk tenang. Poseidon akui pernah memuji kekuatan Akobel di masa lalu, tapi itu lebih karena kesopanan. Sekarang Akobel mungkin bisa mengalahkan Hera sendirian, tapi jangan berpikir sekejap pun Akobel memiliki kemampuan untuk menjatuhkan 2 dewa tua sekaligus, apalagi 4. Poseidon tegaskan Akobel sudah membuat cukup banyak keputusan buruk untuk hari ini. Hades yang sekarang tersenyum akan setuju. Menurut perhitungannya, 4 dari mereka melawan Akobel sendiri akan memberi Akobel peluang 2% untuk bertahan hidup. Dengan setidaknya 1 anggota tubuhnya masih utuh, Hades katakan dia akan mendengarkan Poseidon jika dia jadi Akobel. Dia minta maaf karena menyusup seperti ini, tapi seharusnya mereka lebih baik daripada Zeus yang datang sendiri ke sini. Hingga akhirnya Kastil dengan tatapan sedih akan menyatakan kedatangan mereka ke sini bukan untuk kekerasan, tapi datang ke sini untuk berbicara. Tapi sayangnya tidak akan ada penalaran lagi bagi Akobel yang tidak percaya siapapun lagi. Dia segera mulai melepas bagian atas pakaiannya dan menegaskan baik mereka yang berada di sini atau Zeus, dia tidak peduli. Akobel malah mengharapkan Zeus yang malas ke sini karena Zeus adalah contoh dari salah satu banyak alasan dia perlu diganti. Jika mereka berempat di sini untuk menjatuhkannya atas nama Zeus, Akobel akan sangat siap untuk menghadapi mereka semua. Tiba-tiba Akobel merobek pakaiannya dengan keras sambil mengencangkan otot-ototnya secara bersamaan, menolak semua kata-kata mereka. Akobel sang dewa tua akan menyiapkan dirinya untuk pertempuran sampai mati, pertempuran untuk kelangsungan hidupnya. Dan begitu saja dia akan menempatkan dirinya dalam posisi bertarung, tujuannya tepat di depan Poseidon. Dengan letusan energi biru dewa akan memancar dari tanah di bawah kakinya. Poseidon akan menatap Akobel dengan bingung sambil menyebut Akobel sangat bodoh. Padahal kedatangan mereka ke sini adalah untuk berbicara dan membantu. Tapi Akobel malah menolak apapun saran mereka. Akobel tahu mereka bilang hidup di bawah pemerintahan Zeus itu membosankan. Jika begitu, maka Akobel akan membuatnya menarik. Sebelum Poseidon bisa menyelesaikan perkataannya lagi, Akobel yang tidak sabar dengan kekuatan dan kecepatan yang tidak terbayangkan akan melesat ke depan. Beberapa saat lagi dari dampak, Poseidon akan melepaskan tangannya dari posisi terlipat dan bersiap. Semua di bawah pengawasan adik laki-lakinya Kastil yang akan berteriak memohon Akobel untuk berhenti.
Poseidon yang sekarang terpaksa marah akan mengangkat tinjunya dan menghadapi Akobel secara langsung. Dewa Tua melawan Dewa Tua dalam pertarungan serius, dan dengan teriakan intensitas yang tidak seperti yang lain, semua energi Akobel tampaknya akan terkonsentrasi pada satu tinju kanannya. Sampai dengan pukulan yang keras yang tampaknya ditenagai oleh guntur dan kilat itu sendiri, Akobel akan mendarat tepat pada tangan Poseidon yang menyilang, yang ditarik pada detik terakhir untuk melindungi dirinya sendiri. Namun, segala bentuk pertahanan tidak akan cukup untuk benar-benar menghentikan Dewa Tua dalam keadaan ini. Dalam sekejap, energi biru Akobel akan memaksa Poseidon mundur melayang jauh. Dia sendiri akan menabrak beberapa pilar dalam penerbangan lurus ke tempat antah barantah. Tapi saat sekali lagi di depannya amarah guntur Akobel masih akan mengejar. Akobel akan menunjukkan pada Zeus jika dia mati, itu hanya akan di tangannya, bukan oleh orang lemah seperti mereka. Karena benar-benar jengkel memperjuangkan hidupnya, Akobel punya poin untuk dibuktikan. Tapi nggak terima dikatain lemah, Poseidon mulai naik pitam. Dia katakan inilah tepatnya mengapa mereka para dewa harus diizinkan untuk bertarung lebih banyak, karena Akobel berani merendahkannya. Sekarang saat kemarahan ini hampir menular, Poseidon yang tak tahan dengan sikap merasa lebih tinggi dari orang lain yang ditunjukkan Akobel terhadap Dewa Tua lainnya, segera menghantamkan tangan dan lututnya ke tanah untuk menghentikan dirinya sendiri. Akhirnya, meskipun Poseidon mengeluh tentang remehan Akobel terhadapnya, Akobel sendiri akan cepat membuktikan bahwa dia bisa mempertanggungjawabkan apa yang dia katakan. Seketika, dia bergerak dengan kecepatan tinggi, di mana tubuhnya muncul hanya sebagai cahaya itu sendiri. Saat dia akan muncul dalam kilatan, dia menghantamkan sikunya tepat ke tulang rusuk Poseidon. Poseidon tampak dipaksa mengeluarkan teriakan melengking. Satu serangan ini saja mengirim Poseidon menabrak permukaan dengan sangat keras. Akobel mengingatkan mereka mengapa dia dipilih menjadi penerus Zeus dan tidak satu pun dari mereka. Dia ingin mereka melihat sekarang mengapa Akobel satu-satunya yang layak untuk mengambil alih tahta Zeus. Akobel sekarang akan berdiri memercikan energi dengan ucapan yang memerintah atas para dewa lainnya. Tapi saat asap dan puing-puing naik di latar belakang, Poseidon akui Akobel lebih kuat dari yang pernah dia ingat. Tapi Poseidon tegaskan Akobel sudah gila jika dia benar-benar berpikir kekuatan semacam ini cukup untuk mengambil alih tahta dari Zeus. Poseidon sendiri masih akan utuh, hampir tidak merasakan sakit, tapi hanya terduduk di lantai. Dan pada titik ini Hera akan selesai menonton dan berbicara kepada Hades bahwa ini membuang-buang waktunya. Hera akan menempatkan Akobel di tempatnya sekarang dan mengajak Hades untuk ikut bergabung. Hades sendiri tidak yakin Hera bisa mengalahkan Akobel, tapi dia setuju mereka tidak punya banyak waktu. Jadi Hades akan membantu juga. Saat keduanya berdiri, Hades menanyakan apakah Hera ingin dia membuat rencana sekarang. Hades merasa dia mungkin bisa menjalankan perhitungan pada strategi yang terbaik. Tapi sebelum Hades dapat mengungkapkan pikirannya, Hera dengan gaya kasar sudah meluncur ke depan dengan penuh percaya diri, meninggalkan Hades untuk menghela napas dan menyadari sepertinya ini adalah pertempuran bebas. Senyuman akan muncul di wajahnya sampai dia mulai menghilang dalam serangkaian garis. Hanya beberapa saat kemudian insting Akobel akan terpicu secara maksimal dan memutar kepalanya dengan cepat. Hera berada tepat di atas Akobel dengan kedua tangan ditarik ke belakang sambil menciptakan energi di ujungnya. Sampai dengan ledakan energi yang luar biasa, Akobel tampaknya akan benar-benar menguap, atau setidaknya begitulah kelihatannya. Sampai kakinya akan muncul kembali di tempat lain, menghilang dengan kecepatan super. Akobel meremehkan kecepatan Hera yang lambat dan akan menikmati kematian Hera. Dengan tatapan dingin, Akobel akan mengungkapkan dirinya tidak hanya tidak terluka, tapi sama sekali tidak terkesan. Tapi tampaknya serangan Hera hanya untuk memberi Hades celah. Karena tepat saat Akobel muncul kembali, Dewa Tua muda itu akan berada tepat di sampingnya. Dan saat dia melepaskan sapuan luar biasa pada tangannya, yang bahkan jika meleset akan menyebabkan gelombang kehancuran dan kerusakan tambahan, Akobel sekali lagi akan menghilang. Untuk Poseidon, dia sudah muncul di tengah penerbangan yang tidak hanya akan duduk menunggu waktu, karena di belakangnya makhluk aneh yang terbuat dari air akan mulai dia ciptakan. Hasilnya, rentetan ledakan akan terlihat dari sudut pandang Lucifer. Dia nggak menyangka Akobel menghadapi mereka semua sendirian. Lucifer baru tahu inilah jenis kekuatan yang benar-benar dimiliki ayahnya, dan mereka semua memilikinya. Lucifer merasa mereka semua berada pada tingkat yang sama sekali berbeda,
bahkan lebih tinggi daripada yang pernah dia bicarakan sebelumnya. Saat di panel berikutnya, dua dari mereka akan bentrok lagi. Dan kali ini dengan kekuatan Poseidon yang tumbuh semakin banyak untuk menyamai kekuatan Akobel. Pemandangan di halaman berikutnya menjadi pengingat bahwa Akobel berjuang sendirian. Aura biru meledak ke depan saat tiga lainnya akan mendatanginya secara bersamaan dari sisi yang lain. Dan akhirnya ini akan mulai terasa berat bagi putranya. Lucifer merasa kalah kelas atau tidak, dia tidak bisa duduk diam dan menonton ayahnya bertarung sendirian. Dia bilang akan bergabung dengan ayahnya melawan Zeus, jadi dia harus bergabung dengan ayahnya di sini juga. Akhirnya, mengingat kehadirannya sendiri, Lucifer akan mulai meningkatkan kekuatannya, tidak peduli seberapa sia-sia itu nantinya. Namun, sebelum Lucifer bisa melakukan apapun, bahkan mungkin membuang nyawanya, Kastil akan bergerak muncul di depannya dengan telapak tangan terbuka. Lalu Kastil melanjutkan memutar kepalanya dan berteriak keras dalam suara dewa, memanggil Akobel, Poseidon, Hera, dan Hades untuk berhenti. Dan meskipun dalam pertempuran tingkat tinggi, mereka akan segera berhenti dan memperhatikan Kastil. Dengan para dewa tua sekarang akhirnya sejalan, Kastil akan menghilang dari pandangan Lucifer dan muncul tepat di samping Akobel. Tangan Akobel tidak langsung melakukan kekerasan saat ia kemudian menatap Kastil dengan dingin dan menanyakan apa yang Kastil inginkan sekarang. Akobel berharap Kastil sadar dan menjauh dari sini. Zeus akan datang untuk membunuhnya, jadi dia ingatkan jangan berpikir dirinya tidak sanggup melanjutkan tradisi untuk membunuh saudaranya sendiri. Tapi Kastil membalas, mereka baru saja memberitahu Akobel bahwa kematian Akobel bukan kepentingan mereka, tapi Akobel adalah satu-satunya kesempatan mereka untuk seseorang yang baru mengambil alih dan mengubah keadaan. Jika Akobel mati, maka mereka harus menunggu waktu yang sangat lama lagi sebelum salah satu dari mereka bisa berada di tempat Akobel sekarang. Meskipun Akobel tidak sabar, tapi mereka tidak sanggup kehilangannya sekarang. Saat sekarang dengan senyuman licik muncul di wajah sang adik, Kastil akan menjelaskan bahwa mereka datang ke sini dengan solusi. Sebuah saran untuk dibawa pada Zeus sendiri. Dia katakan turnamen akan terus berlanjut, tapi pemenang kali ini tidak akan menggantikan posisi Akobel sebagai penerus Zeus. Pemenangnya akan mengambil posisi Zeus sebagai pemimpin para dewa tua, dan Zeus sendiri juga akan memasuki ciptaan multiverse-nya sendiri. Saran ini akan mengejutkan pikiran Akobel saat Akobel hanya bisa menatap dengan mata terbelalak, sampai dia kemudian berbalik kembali ke yang lain dan bertanya apakah ini adalah alasan mereka semua benar-benar datang ke sini. Inilah yang mereka semua sepakati, yang mana secara bersamaan tiga dewa lainnya akan menganggukkan kepala serempak. Mereka katakan itulah kesepakatan yang mereka ambil. Mereka senang hanya menjadi penerus baru dan menunggu waktu mereka. Tapi sekarang Akobel telah melakukan ini, jadi mereka harus mengikutinya. Perubahan akan datang lebih cepat dari yang diharapkan. Tapi masih dengan keraguan di kepalanya, Akobel kemudian akan berbalik kembali ke Kastil dan mengerti logika mereka. Jika dia mati sekarang berarti tidak ada penerus. Jadi mereka harus menunggu ribuan tahun lagi hanya untuk berada di posisi mereka sekarang. Karena itu sebagai gantinya adakan turnamen dan jadilah pemimpin. Sekarang pertanyaan Akobel adalah apa yang membuat Kastil berpikir Zeus akan mendengarkan ini. Namun Kastil menjawab dengan cepat bahwa Zeus tidak akan mendengarkan Akobel, tapi akan mendengarkan mereka. Ini pertama kalinya dalam sejarah semua dewa tua bersatu serempak dengan sesuatu yang ingin dikatakan. Jika Zeus sedemokratis yang dia buat, maka Zeus tidak akan menolak. Tapi tentunya mereka tidak bisa menjamin Zeus tidak akan tetap membunuh Akobel. Tapi setidaknya ide ini mungkin menjelaskan mengapa Akobel dan Kronoa mencampuri urusan panah dan membawa Pegito dan Lucifer ke dalam turnamen. Kastil beritahukan Kronoa sudah menyetujui ini karena sebenarnya itu memang adalah idenya. Seketika saat mendengar namanya, kekesalan Akobel akan kembali dengan paksa. Akobel merasa terjebak karena semua itu ternyata adalah rencana Kronoa selama ini. Tapi kekesalan itu harus dikesampingkan ketika entah dari mana Akobel, Kastil, Poseidon, Hera, dan Hades akan menerima kejutan dalam hidup mereka, merasakan aura ki yang paling tidak bisa dipercaya tepat di dekat mereka. Dalam pemandangan yang luar biasa, yang bahkan mengejutkan para dewa itu sendiri. Ketika mereka melihat ke langit, yang mereka lihat hanyalah bintang bersinar raksasa, kuning berkilauan yang mengungguli segalanya. Cahaya itu menukik turun sampai akhirnya turun untuk ledakan besar. Energi kuning cerah menyinari segala sesuatu yang tampak,
dengan kelima dewa tua dibiarkan terpana dalam ekspresi mereka. Mereka merasakan apa yang baru saja turun dan semua terpukau dalam cahayanya yang megah. Tapi akhirnya ketika di dalam kawah raksasa yang dikelilingi oleh tornado asap yang berputar, satu entitas akan mengeluarkan asap di tengahnya. Penampilannya tersembunyi pada awalnya sampai wajah bayangan akan muncul, tapi mungkin tidak seperti yang pernah kita lihat sebelumnya. Sesuai pemandangan yang benar-benar tidak terduga, sesosok makhluk dari aura akan muncul, berdiri tegak dan lurus seperti patung yang tidak bergerak. Fisiknya yang sempurna dengan aura kuning yang mengamuk bercampur dengan kilat akan menutupi segalanya dan merambat ke seluruh penjuru alam ini. Area di sekitarnya hancur karena kehadirannya dia akan terlihat jauh dari dikenali. Tapi kehadirannya di sini akan diketahui oleh semua dewa tua sebagai akhir bagi setidaknya salah satu dari mereka. Dan Kastilah yang pertama yang akan benar-benar terkejut dengan apa yang dia lihat dan rasakan. Kastil bisa merasakan energi itu milik Zeus ayahnya, tapi mengapa dia begitu muda? Akobel yang seolah sudah tahu akan membongkar bahwa itu memang Zeus ayah mereka. Zeus yang terungkap sebagai ayah Akobel dan Kastil datang dalam mode bertarung legendarisnya untuk menghukum Akobel. Zeus melangkah maju dengan kehadiran dan ketenangan yang mendalam. Prime Zeus hanya akan menyuruh Akobel datang karena dia akan memberitahunya sesuatu. Tapi ini semua akan terjeda ketika adegan malah dipindahkan pada pertemuan awal yang mengejutkan antara Omni Pegito dan Ultra Pegito yang terkunci dalam tatapan tidak percaya. Kronoa juga menjadi penasaran apakah itu adalah salah satu dari Pegito yang lain lagi. Kronoa cukup bingung dari mana Omni Pegito berasal dan bagaimana dia berhasil masuk ke sini tanpa dewa tua. Sebelum dia kemudian mulai tersenyum kembali dan sudah tahu Saiyan ini punya potensi, tapi sekarang dia melihatnya dengan jelas. Whis akan menjadi orang yang berikutnya mengenali Saiyan itu dan terkejut melihat mata Omni Devil Pegito. Tapi Pegito asli kemudian akan dengan kasar melepaskan tangannya melompat mundur untuk mendapatkan pandangan yang lebih jelas. Pegito penasaran apakah Omni Pegito adalah salah satu klon yang lupa dia serap. Dan saat melihat matanya, Pegito juga terkejut bahwa Omni Pegito adalah Omni Devil seperti Lucifer. Sampai Omni Pegito menyatakan bahwa dia tidak ada hubungannya dengan Pegito asli. Dia memperkenalkan dirinya sebagai iblis Omni, versi diri Pegito yang benar-benar menjadi dewa. Mereka dijadwalkan untuk bertarung suatu hari nanti, tapi karena Pegito asli adalah pembunuh dewa, dia pikir akan memberi Pegito sedikit kesempatan untuk mencoba keberuntungannya sekarang. Omni Pegito sudah tidak sabar untuk mencari tahu beberapa hal tentang Pegito God Killer ini. Tapi Pegito asli hanya akan segera memalingkan punggungnya, tidak tertarik menanggapi. Pegito tegaskan Omni King bisa masuk antrian nanti karena sekarang Pegito punya Whis yang harus diurus terlebih dahulu. Tapi meskipun Pegito sekarang berbalik untuk melawan Whis lagi, baik Whis maupun Pegito tiba-tiba akan terkejut di wajahnya. Karena tiba-tiba dengan kecepatan ekstrim, Omni Pegito akan berpindah tepat di tengah-tengah Whis dan Pegito asli. Telapak tangannya menempel kuat di dada Pegito sambil meremehkan bahwa hal pertama yang dia temukan adalah gerakan Pegito lambat. Hingga dalam tampilan kekuatan dan dominasi yang luar biasa, dalam satu ledakan tepat di depan Whis yang sudah ditingkatkan kekuatannya, Omni Pegito akan benar-benar memusnahkan Pegito sang pembunuh dewa. Seberapa kuat Pegito baru ini dan apa yang bahkan bisa dilakukan Pegito asli kesayangan kita, semuanya akan jelas dalam part berikutnya ya. Makin penasaran? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime bapak-bapak.